Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat melaksanakan daring. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa dulu agar kita selalu mendapat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan berdoa bersama. Ibu pimpin dari sini dan kalian berdoa di tempat masing-masing. Oke, mari kita mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang ingin Ibu ingatkan bahwa pengaruh dari virus COVID-19 saat ini masih terus melanda dunia. Bahkan korban yang meninggal jumlahnya semakin bertambah banyak. Di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Medan, wilayah kita ini saat ini sudah mengalami atau memasuki kawasan zona hitam yang dianggap berbahaya. Maka kamu harus terus melaksanakan 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas di air yang mengalir, karena tangan adalah sumber utama masuknya virus COVID-19 melalui mulut, penciuman, dan mata. Dan apabila kamu berada di tempat ramai, maka kamu harus mampu menjaga jarak satu sama lain. Dengan melaksanakan 3M, itu kamu berarti menyelamatkan diri kamu sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Oke, hari ini pembahasan kita sudah sampai kepada masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, di mana sebelumnya kita melalui 2 tahapan materi, yaitu masa Republik Liberal dan masa demokrasi terpimpin. Ada hal-hal yang ingin Ibu dapatkan dari kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan bagaimana cara atau proses pengalihan kekuasaan pada masa Orde Lama, masa demokrasi terpimpin, ke masa Orde Baru. Yang kedua, kamu mampu menunjukkan apa isi dari surat perintah 11 Maret. Yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bidang kependudukan. Dan yang terakhir, Ibu harap kamu juga mampu mengidentifikasi kebijakan politik di masa Orde Baru. Jadi, pengalihan kekuasaan antara Orde Lama ke Orde Baru itu diawali atau dilatar belakangi dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan Orde Lama kepada Maijen Soeharto. Latar belakang ini tidak lepas dari peristiwa pemberontakan G30S PKI pada tahun 65, di mana ada kudeta terhadap pemerintahan, khususnya ke bidang militer. Dan pada saat itu jatuh korban para jenderal yang mereka makamkan atau kuburkan di sebuah lubang sedalam 2 meter, yaitu yang disebut dengan sumur yang berada di daerah Lubang Buaya.
Kemudian, kondisi ekonomi kita pada masa Orde Lama itu sangat merosot. Bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok pada masa itu sulit didapat. Rakyat banyak yang mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut, seperti bahan bakar, minyak goreng, kemudian sumber makanan pokok seperti beras, gula, dan garam. Akhirnya terjadilah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu dari kami dan KAPI, di mana mereka menuntut mari kita lihat film dokumenter pada masa itu, mana pada saat itu mahasiswa menuntut tiga tuntutan pada pemerintah Orde Lama yang tersebut dikenal dengan nama tiga tuntutan rakyat. Aksi mahasiswa Indonesia, mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Sedangkan KAPI adalah Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Indonesia. Kamu lihat dalam film tersebut bagaimana suasana yang sangat mencekam, di mana terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan militer Indonesia. Mereka menuntut PKI harus dibubarkan dan dirombak kabinet Dwi Kora, serta menurunkan harga-harga yang saat itu sedang melambung tinggi. Surat perintah 11 Maret yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto, di mana dalam surat perintah tersebut salah satu atau beberapa isinya adalah Soeharto akan mengambil tindakan untuk membubarkan PKI, kemudian mengamankan para menteri yang dinilai atau dianggap terlibat dalam gerakan G30S PKI, lalu menunjuk beberapa menteri yang pada saat itu terjadi kekosongan karena menterinya dicopot akibat ikut terlibat dari peristiwa G30S PKI. Ya. Dengan adanya pengalihan kekuasaan tersebut, maka setelah penyelesaian kasus Super Semar, selanjutnya terjadilah pengalihan pemerintahan antara Soekarno kepada Soeharto. Jadi tanggal 20 Juni sampai 5 Juli tahun 66 MPRS itu mengukuhkan Super Semar sebagai ketetapan MPR. Lalu kemudian Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan itu didesak untuk diangkat menjadi presiden sebagai pengganti dari Soekarno. 20 Februari tahun 1967
terjadilah pengalihan kekuasaan antara Soekarno dan kepada Soeharto. Oke, berarti kita sekarang sudah masuk pada masa Orde Baru. Kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bidang politik. Yang pertama adalah penyederhanaan politik. Dalam penyederhanaan ini terjadi perampingan partai-partai politik. Partai-partai politik yang jumlahnya banyak lalu diciutkan menjadi 3 partai politik, di mana partai-partai politik yang terbentuk ini merupakan kelompok-kelompok partai politik yang bersatu, yang memiliki tujuan dan keinginan bersama. Maka muncullah 3 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya. Selanjutnya diadakanlah pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, terjadinya kebijakan luar negeri. Politik Indonesia yang pada masa Orde Lama lebih condong ke kiri menjadi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas berarti tidak memihak kepada kelompok apapun, aktif berarti ikut serta dalam kegiatan apapun di organisasi-organisasi. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi disusunlah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Maka sebelumnya program pembangunan itu dibagi 2 kelompok. Pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang inilah yang bertahap setiap 5 tahun sekali yang disebut dengan Pelita, pembangunan 5 tahun. Dan Pelita berlangsung sampai 5 kali, berarti selama 25 tahun. Kemudian hasil-hasil pembangunan yang terjadi di bidang ekonomi adalah bahwa kita sudah berhasil melakukan swasembada pangan pada saat itu. Karena memang dalam Pelita yang lebih penting difokuskan di 3 pelita, kita mengarah kepada pembangunan di bidang pertanian. Indonesia juga masuk ke dalam organisasi OPEC dan menjadi negara pengekspor minyak yang cukup diakui. Tetapi di balik itu, di akhir masa Orde Baru terjadilah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini terjadi di awal tahun 1990-an. Memang pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Asia. Tapi Indonesia kondisinya sangat terpuruk. Dan pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai negatif sekitar 13,2%. Dan pada tahun itulah nanti akan terjadi pengalihan kekuasaan dari Orde Reformasi. Untuk kehidupan sosial di bidang kependudukan, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru melaksanakan program transmigrasi dengan biaya yang cukup besar, yaitu meratakan penyebaran penduduk Indonesia yang saat itu lebih bertumpu di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau yang lainnya masih dalam keadaan sedikit penduduknya, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tujuan transmigrasi selain membuka peluang kerja kepada masyarakat yang ditransmigrasikan, juga untuk melakukan pemerataan pembangunan. Di bidang kependudukan lainnya adalah pelaksanaan keluarga berencana, di mana dalam pelaksanaan keluarga berencana ini dianjurkan setiap keluarga memiliki 2 anak saja, ada jarak antara kelahiran anak pertama dengan anak berikutnya, dan pada tahap pelaksanaan keluarga berencana ini dibuat undang-undang perkawinan untuk pasangan-pasangan usia muda
supaya mereka tidak cepat menikah karena efeknya sangat besar terhadap pertumbuhan penduduk. Pada saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia bisa ditekan dari mula-mula 2,3 menjadi 1,9%. Di bidang pendidikan, ada program wajib belajar 6 tahun pada awalnya, lalu diubah menjadi program wajib belajar 9 tahun dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, terjadilah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum untuk penyesuaian ke arah pembangunan dan jumlah peserta didik. Dan pendidikan tinggi pada saat itu dimulai dari strata 0, yaitu D3, D1, D2, D3, D4, sampai akhirnya strata 3. Oke, itulah kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Dari apa yang Ibu sampaikan, buatlah 2 kesimpulan dan kirimkan ke classwork. Ada quotes yang ingin Ibu sampaikan bahwa orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi budak dari masa lalu, dan orang yang masih terus belajar, dia akan bisa menjadi raja di masa depan. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.